Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Dik Hansen SENM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Joko Panoto dan yang saya hormati pula Bapak Dr. S. Imam Puji Raharjo selaku coach. Izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasi yang sudah saya laksanakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ari Wibowo, jabatannya Ahli Pertama Guru PPKN, bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang, unit kerja pada SMP Negeri 3 Biru. Nah, ini moto saya dalam hidup, yaitu semangat beragama dan semangat bernegara. Judul aktualisasi yang saya ambil dulu ketika rancangan aktualisasi ialah optimalisasi gerakan pramuka melalui pelatihan calon Dewan Penggalang berbasis Mas Ari berdekatan dengan mentor ya? Ya Pak, satu ruangan. Nyun sewu, Bapak mentor di off-kan dulu untuk speakernya. Oh iya, iya. Karena feedback. Oke Pak, silakan lanjut. Judul aktualisasinya terkait dengan optimalisasi gerakan pramuka melalui pelatihan calon Dewan Penggalang atau CDP berbasis profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Banyubiru, Kabupaten Semarang. Dari judul tersebut, pelaksanaan aktualisasinya terdiri atas 8 kegiatan. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun materi dan bentuk kegiatan pelatihan, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelatihan. Kemudian yang keempat, sosialisasi pelatihan kepada calon peserta pelatihan. Yang kelima, melaksanakan pelatihan calon Dewan Penggalang atau CDP berbasis profil pelajar Pancasila. Yang keenam adalah ujian SKU dan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh ialah pelantikan Dewan Penggalang, dan yang terakhir adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Dari 8 kegiatan tersebut dapat dirinci terkait dengan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, capaian yang diharapkan adalah dan sudah tercapai dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah kesepakatan waktu dengan mentor untuk konsultasi. Yang kedua, catatan, masukan, dan saran dari mentor. Kemudian yang ketiga, adanya lembar persetujuan mentor. Nah, bukti kegiatan yang bisa diambil dari kegiatan yang pertama ini adalah yang pertama, catatan, masukan, dan saran dari mentor, kemudian lembar persetujuan mentor, dan yang terakhir adalah foto kegiatan. Dari kegiatan pertama ini, nilai dasar aneka yang bisa diambil dan bisa diilhami untuk saya sendiri sebagai calon PNS gitu ya. Yang pertama terkait akuntabilitas, terkait dengan konsistensi dengan arahan yang diberikan oleh mentor, kemudian belajar bermusyawarah, kemudian yang ketiga menggunakan etika sopan dan santun ketika berkonsultasi, kemudian meningkatkan komitmen mutu dengan konsultasi secara efektif dan efisien, kemudian ada juga nilai-nilai anti korupsi di sini, yaitu berani dan jujur ketika berkonsultasi terkait dengan ide dan gagasan yang saya ingin laksanakan. Berikut adalah bukti kegiatan dari kegiatan yang pertama. Yang pertama, catatan, masukan, dan saran dari mentor. Kemudian ada surat persetujuan dari mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Dan yang ketiga adalah foto kegiatan konsultasi dengan mentor. Yang kedua adalah kegiatan menyusun materi dan bentuk kegiatan pelatihan. Capaian dari kegiatan yang kedua ini adalah adanya lembar hasil sinkronisasi materi SKU Penggalang dengan materi modul profil pelajar Pancasila. Yang kedua, adanya modul pegangan bagi peserta pelatihan. Yang ketiga adalah hard file modul pegangan bagi peserta pelatihan. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar hasil sinkronisasi, kemudian modul pegangan peserta pelatihan, dan yang ketiga foto kegiatan dari kegiatan yang kedua. Dari kegiatan yang kedua ini, saya sendiri sebagai penulis juga telah mengilhami adanya beberapa nilai dasar aneka yang bisa diambil. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas, yaitu
kejelasan target dalam menyusun materi dan bentuk kegiatan pelatihan. Yang kedua, dalam menyusun materi, penulis juga istilahnya meminta saran dari pembina pramuka yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain, dan di sini penulis belajar terkait dengan cara menghargai pendapat. Dari segi etika publik juga penulis dituntut untuk cermat dalam menyusun materi pelatihan. Kemudian terkait dengan komitmen mutu yang di sini adalah nilai inovatif terkait dengan desain modul pelatihan. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Di sini penulis belajar untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung terkait dengan penyusunan materi dan bentuk kegiatan pelatihan. Berikut adalah bukti kegiatan yang kedua terkait dengan lembar sinkronisasi. Di sini ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang merupakan program dari Kemendikbud. Ada 6 nilai di situ, kemudian disinkronisasikan terkait dengan kecakapan-kecakapan apa yang ada dalam syarat kecakapan umum penggalang. Nomor 1 sampai 6 dan dicari dalam pasal-pasal di SKU penggalang yang istilahnya mungkin untuk bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Bukti kegiatan yang kedua adalah hard file dari modul pelatihan. Begini modul yang masih sangat sederhana. Di dalamnya juga terkait dengan materi-materi kepramukaan dan di bab terakhir terkait dengan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, berikut adalah foto kegiatan terkait dengan kegiatan yang kedua, penyusunan dan proses penjilidan hard file dari modul pelatihan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah, mohon maaf, di sini judulnya yang benar adalah terkait dengan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Mohon maaf, di sini masih ada sedikit kesalahannya. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, capaian yang diharapkan di sini adalah adanya lembar jadwal dan rundown acara pelatihan. Yang ketiga adalah adanya lembar petunjuk pelaksanaan atau cuklak pelatihan. Yang ketiga adalah adanya lembar petunjuk teknis pelatihan. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar jadwal dan rundown acara pelatihan. Yang kedua adalah lembar petunjuk pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga adalah lembar petunjuk teknis pelatihan. Nah, dari kegiatan yang ketiga ini terkait dengan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, penulis sendiri dapat mengambil nilai-nilai dasar aneka. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan nilai tanggung jawab dalam rentang waktu yang diberikan terkait dengan proses penyusunan jadwal, kemudian juklak dan juknis, kemudian bermusyawarah, kemudian dari etika publik ialah santun, kemudian dari komitmen mutu efektif dalam waktu yang singkat. Penulis dituntut untuk istilahnya menghasilkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh calon peserta pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah nilai dasar aneka anti korupsi, yaitu nilai jujur. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan yang pertama terkait dengan jadwal kegiatan. Di sini penulis menampilkan ada hari, tanggal, kegiatan, bentuk kegiatan, waktu, dan pelatih atau penanggung jawab. Nah, di sini dalam proses pelatihan, penulis sendiri istilahnya membutuhkan bantuan dari pembina kesiswaan, yaitu Pak Tri Susetyo, terkait dengan materi peraturan baris berbaris dan tali temali Bapak. Jadi di sini ada kombinasi antara kepramukaan dan juga kesiswaan. Kemudian adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan masih sangat sederhana sekali, tapi kalau yang sedikit seperti ini, anak-anak jadi lebih mudah untuk memahami terkait dengan petunjuk pelaksanaannya. Kemudian juga ada juknis kegiatan pelatihan. Bagaimana ketentuan-ketentuan kegiatan pelatihan, cara-cara melatih yang seperti apa, yang seperti ini, yang ada dalam petunjuk teknis kegiatan pelatihan. Nah, itu adalah bukti kegiatan yang ketiga, foto kegiatan. Untuk kegiatan yang keempat ialah sosialisasi pelatihan kepada calon peserta. Setelah adanya materi dan bentuk kegiatan, kemudian sudah ada jadwal, kemudian sudah ada juklak dan juknis.
kegiatan yang keempat adalah mensosialisasikan pelatihan kepada calon peserta pelatihan. Capaian yang diharapkan dalam kegiatan yang keempat ini adalah adanya lembar bukti kehadiran peserta, kemudian sudah terseleksi peserta yang siap melaksanakan pelatihan. Yang ketiga, adanya lembar pengumuman hasil seleksi peserta pelatihan. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar bukti kehadiran peserta, lembar pengumuman hasil seleksi peserta pelatihan, dan yang ketiga adalah foto kegiatan. Nilai-nilai dasar aneka yang bisa diambil dari kegiatan yang keempat ini adalah akuntabilitas dalam butir nilai transparan. Dalam hal ini adalah terkait dengan pengumuman hasil seleksi pelatihan. Kemudian yang kedua ada nasionalisme disiplin. Yang ketiga adalah cermat dalam istilahnya menyeleksi. Kemudian yang ketiga komitmen mutu, efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi, yaitu berani dan jujur ketika menyampaikan hasil pelatihan dan mensosialisasikan pelatihan kepada calon peserta pelatihan. Nah, berikut adalah bukti kegiatan yang keempat terkait dengan daftar hadir sosialisasi. Mohon maaf, sebelumnya dulu di rancangan sebenarnya sasarannya adalah kelas 7 dan kelas 8, tapi karena kelas 8 itu ada agenda dari pemerintah pusat yaitu terkait dengan AKM, jadi kelas 8 difokuskan untuk ke AKM, jadi sasaran di sini calon peserta pelatihan adalah khusus untuk kelas 7. Nah, di sini kelas 7 sebenarnya jumlahnya ada 29, tapi hasil seleksinya yang masuk 21, karena dari 29 itu yang mendaftar cuma 21, Bapak. Jadi ternyata kepramukaan di SMP Negeri 3 Banyu ini masih sangat minim ketika terkait dengan ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan kepramukaan. Kemudian ini adalah foto kegiatan, sosialisasinya berjalan di kelas dengan cara yang sederhana, karena keterbatasan LCD dan proyektor gitu ya. Kemudian berlanjut ke kegiatan yang kelima adalah melaksanakan pelatihan calon Dewan Penggalang atau CDP yang berbasis profil pelajar Pancasila. Capaian yang diharapkan adalah tersedianya sarana prasarana pelatihan, yang kedua adalah pelaksananya penyampaian materi teori dasar kepramukaan, yang ketiga adalah terlaksananya penyampaian materi teori dasar profil pelajar Pancasila, yang keempat, selain juga materi teori, juga ada mempraktikkan dasar kepramukaan, dan yang terakhir mempraktikkan profil pelajar Pancasila. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar bukti kehadiran peserta, lembar penugasan peserta, serta foto kegiatan. Nilai-nilai dasar aneka yang bisa diambil dari kegiatan yang kelima ini adalah akuntabilitas dengan poin tanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan, kemudian nasionalisme adalah putrinya cinta tanah air. Harapannya nanti setelah penulis sendiri ataupun peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan calon Dewan Penggalang ini diharapkan nanti bisa mempunyai rasa cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, etika publik terkait dengan komunikatif, menulis diri dalam menyampaikan materi dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta pelatihan. Yang keempat adalah komitmen mutu, kerja keras dalam melaksanakan seluruh jadwal pelatihan calon Dewan Penggalang. Kemudian yang terakhir anti korupsi, peduli dengan kemampuan peserta didik. Bukti kegiatannya adalah yang pertama daftar hadir pelatihan. Di sini ada beberapa siswa yang ada kategori izinnya karena ada 4 siswa yang mengikuti lomba di tingkat kabupaten terkait dengan kesenian. Jadi di sini walaupun mereka ada 4 siswa yang izin, tapi karena sudah istilahnya berani membawa nama SMP Negeri 3 Banyu Biru, itu merupakan juga muara akhir gitu ya. Muara akhir yang diharapkan mempunyai keberanian untuk membawa nama SMP Negeri 3 Banyu Biru di tingkat kabupaten, maka ada 4 peserta pelatihan yang izin ini menulis secara apresiatif menghargai mereka dan secara otomatis mereka akan lolos dari calon pelatihan Dewan Penggalang tersebut. Kemudian ada penugasan peserta pelatihan. Yang pertama ada pendali pembiasaan dan poster pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah terkait dengan sinkronisasi tadi.
Selain kegiatan kepramukaan, penulis juga memberikan penugasan terkait dengan pembiasaan keagamaan dan pembiasaan membantu keluarga yang ada di rumah. Di sini ada kegiatan pembelajaran keagamaan, kemudian ada contohnya ada poin membantu orang tua, kemudian mendoakan setiap orang tua setiap hari, kemudian membantu orang tua menyapu. Para peserta didik akan memberikan centang jika melaksanakan dan tidak melaksanakan akan memberikan tanda silang. Nah, di sini akan mengetes kejujuran dari para peserta pelatihan. Dan kemudian diberikan tanda tangan dari orang tua atau wali. Kemudian yang kedua penugasannya berupa poster pelajar Pancasila. Nah, di sini poster pelajar Pancasila di sini adalah diharapkan para peserta pelatihan mampu mengilhami, mampu mengambil nilai dari pentingnya Pancasila bagi warga masyarakat. Pentingnya Pancasila bukan hanya bagi orang-orang yang ada di pusat kota, tapi juga masyarakat yang ada di pedesaan terkait dengan Pancasila. Kemudian foto kegiatannya yang pertama ada pengarahan peserta, kemudian ada belajar dasar dharma, berlatih PBB, kemudian ada berlatih tali temali. Mungkin dari kegiatan yang penulis laksanakan di sini masih banyak yang belum bisa terlaksana dari SKU penggalang tingkat ramu karena juga keterbatasan waktu dan ada kegiatan-kegiatan sekolah baik dari intrasekolah maupun dari luar sekolah, misal contohnya kegiatan vaksinasi dari puskesmas ataupun kegiatan lomba-lomba. Jadi penulis di sini masih keterbatasan terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian kegiatan yang ke-6 adalah ujian SKU penggalang dan profil pelajar Pancasila. Capaiannya adalah diharapkan terlaksananya ujian teori dan praktik. Yang kedua, adanya nilai peserta sebagai dasar penentuan kelulusan. Yang ketiga, adanya lembar pengumuman nilai hasil ujian pelatihan. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar nilai ujian pelatihan, lembar jawab ujian pelatihan, serta foto kegiatan ujian. Nilai-nilai dasar aneka yang bisa diambil di sini adalah terkait dengan tanggung jawab, kemudian disiplin dalam melaksanakan ujian, kemudian penulis dari sini yang sebagai panitia memberikan kenyamanan bagi peserta agar bisa sungguh-sungguh dalam melaksanakan ujian. Kemudian yang keempat terkait dengan komitmen mutu dengan poin sungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian. Dan yang terakhir adalah yang di sini poinnya adalah anti korupsi, dalam hal ini jujur dan adil dalam melaksanakan ujian SKU penggalang dan profil pelajar Pancasila. Bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah berikut hasil terkait nilai ujian. Dari segi praktik, penulis melaksanakan 2 praktik, yaitu kemahiran tali temali. Yang pertama adalah simpul pangkal dan simpul jangkar. Untuk poin tertulis sendiri merupakan ujian secara komprehensif, berarti seluruh materi kegiatan sudah dilaksanakan secara tertulis. Dari 21 peserta, dengan pengecualian tadi ada 4 peserta yang mengikuti lomba yang otomatis lulus. Jadi dari 21 peserta dinyatakan lulus semua dan berhak untuk dilantik menjadi Dewan Penggalang SMP Negeri 3 Banyu Biru. Berikut merupakan contoh lembar jawab ujian. Ada beberapa poin yang sudah diajarkan dalam pelatihan dan peserta wajib untuk mengerjakannya dengan jujur dan adil. Berikut adalah foto kegiatannya, dilaksanakan di aula sekolah karena pada waktu itu cuaca agak sedikit hujan gerimis, sebenarnya mau dilaksanakan di lapangan. Ada ujian tertulis dan ujian praktik. Kemudian yang ke-7 kegiatannya adalah pelantikan Dewan Penggalang. Capaian yang diharapkan setelah para peserta lulus pelatihan, capaian diharapkan adalah yang pertama resmi terbentuk Dewan Penggalang di SMP Negeri 3 Banyu Biru. Yang kedua adanya surat keputusan pelantikan Dewan Penggalang SMP Negeri 3 Banyu Biru dari Kamabikus. Kemudian yang ketiga terlaksananya pemberian tali komando secara simbolis. Nah, untuk yang ketiga ini capaiannya karena tali komando itu sebenarnya istilahnya diberikan kepada peserta yang sudah mahir dalam tingkat ramu karena keterbatasan waktu. Jadi untuk peningkatan kemahiran tingkat ramu belum bisa terlaksanakan, dan untuk poin ketiga ini capaiannya dialihkan
tidak diberikan tali komando secara simbolis, tapi diberikan sertifikat pelatihan. Kemudian yang ketiga, bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah bukti kehadiran peserta pelantikan, kemudian SK pelantikan, yang ketiga sertifikat pelantikan, dan yang terakhir adalah foto kegiatan. Nilai-nilai dasar aneka yang bisa diambil dari kegiatan yang ketujuh ini adalah akuntabilitas terkait dengan tanggung jawab, kemudian nasionalisme khidmat dalam mengikuti upacara pelantikan, kemudian yang ketiga adalah etika publik, dalam hal ini penulis memberikan rasa keamanan, rasa aman yang terkendali dalam pelaksanaan upacara agar bisa berlangsung dengan sakral dan hikmat. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu terkait dengan efektif dan efisien, anti korupsi yaitu terkait dengan poin kerjasama. Agak dipercepat ya Mas Ari. Nggih, Pak. Bukti kegiatan yang ketujuh adalah daftar hadir pelantikan. Kemudian ada SK pelantikan yang dikeluarkan dari Gerakan Pramuka SMP Negeri 3 Banyu Biru yang ditandatangani oleh Kamapikus. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian ada sertifikat peserta, kemudian ada foto kegiatan. Kemudian kegiatan yang ke-8 adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Tapi yang diharapkan adalah adanya lembar evaluasi kegiatan, berisi kritik dan saran untuk perbaikan ke depan yang diberikan kepada peserta. Yang kedua adalah peserta mempunyai rencana yang terukur dan dilaporkan. Yang ketiga adalah peserta melaporkan hasil resum berupa lembar tanda terima laporan. Kemudian terkait dengan bukti kegiatan yang bisa dilampirkan adalah lembar evaluasi dan rencana tindak lanjut peserta. Yang kedua adalah foto kegiatan. Nilai dasar yang bisa diambil adalah akuntabilitas terkait dengan kejelasan target, nasionalisme terkait dengan musyawarah dalam evaluasi, kemudian sopan ketika mengumpulkan pendapat dalam evaluasi, kemudian efektif dan efisien dalam melaksanakan evaluasi, kemudian jujur dalam melaksanakan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Berikut adalah bukti kegiatannya. Karena masih kelas 7, saya memaklumi ketika tulisannya masih kurang rajin dan mereka sangat polos dan jujur ketika disuruh membuat kritik dan saran serta testimoninya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. RTL-nya juga masih sangat sederhana. Berikut adalah foto kegiatannya. Nah, terkait dengan hambatan dan solusi di sini, mungkin kalau dijelaskan satu persatu waktunya juga tidak mencukupi. Jadi poin penting dari hambatan dan solusinya adalah di sini peserta mempunyai keterbatasan waktu, kemudian terkait dengan adanya beberapa agenda dari sekolah, intrasekolah maupun dari pihak eksternal sekolah terkait kegiatan-kegiatan yang tidak terduga yang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk pelatihan, karena ada kegiatan tersebut jadi pelatihannya dipadatkan seperti itu, Bapak. Kemudian kesimpulannya, dari aktualisasi yang sudah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan diantaranya. Yang pertama, peserta didik di SMP Negeri 3 Banyu Biru sudah mulai tertarik dengan kegiatan pramuka. Yang kedua, gerakan pramuka di SMP Negeri 3 Banyu Biru sudah mulai optimal kembali dengan dibuktikannya terbentuk Dewan Penggalang dan meningkatnya peran aktif guru dalam membina peserta didik. Kemudian yang ketiga, terlaksananya program pemerintah dalam menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Banyu Biru melalui kegiatan kepramukaan. Nah, saran bagi pembaca nanti yang membaca terkait dengan yang pertama, bagi peserta didik hendaknya diberikan motivasi agar bisa tertarik dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti pelatihan perlu ditingkatkan rasa tanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, peserta didik yang mengikuti pelatihan perlu ditingkatkan sopan santunnya. Bagi pembina pramuka hendaknya meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya dalam bidang teknik kepramukaan. Kemudian pembina pramuka hendaknya mengembangkan metode pelatihan agar lebih bervariatif untuk peserta didik. Bagi guru hendaknya ikut berperan aktif dalam membantu pembina pramuka dalam mendisiplinkan peserta didik serta memberi motivasi peserta didik agar tertarik dengan kepramukaan. Bagi sekolah sendiri, sekolah hendaknya menyediakan sanggar pramuka sebagai pusat diskusi dan kegiatan kepramukaan. Yang kedua, sekolah hendaknya mendukung kegiatan kepramukaan dengan aktif dalam mengirimkan peserta didik dalam lomba-lomba kepramukaan. Dan yang ketiga, sekolah hendaknya mendorong guru-guru untuk mengikuti kursus pembina pramuka untuk meningkatkan kualitas SDM pangkalan. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan hasil paparan
pelaksana aktualisasi. Apabila ada kekurangan, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ari yang telah menyampaikan paparannya dari kegiatan aktualisasi. Selanjutnya pada Pak Joko selaku mentor dipersilakan untuk memberikan testimoni dan tambahan aktualisasinya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Imam dan Pak Dikansen. Jujur program aktualisasi CPNS ini bagi kami sangat bermanfaat karena apa yang beliau-beliau lakukan itu memberi warna baru di sekolah kami. Seperti Pak Ari ini dalam kepramukaan yang dikaitkan dengan program nasional profil pelajar Pancasila. Dan betul-betul memberi terobosan baru di sekolah kami yang dulunya tidak ada hal-hal semacam ini. Sekarang dengan adanya aktualisasi yang dilakukan Pak Ari justru memberi warna baru. Tetapi yang mungkin menjadi kendala bagi Pak Ari, memang saya juga menyadari kemarin sekolah itu masih PTM terbatas. Jadi untuk kegiatan anak-anak mungkin harus mengatur kehadiran anak-anak, menyesuaikan dengan jadwal. Kemudian yang kedua itu kami memang minim fasilitas Bapak, karena sekolah memang sekolah kecil. Kemudian berkaitan juga dengan tupoksi Pak Ari sebagai guru dan kebetulan saya tugaskan menjadi kurikulum sekolah. Jadi mungkin waktunya untuk mengatur dengan kegiatannya mungkin sedikit berbenturan karena tugasnya sebagai guru dan sebagai kurikulum. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Jujur tadi saya ulang, banyak memberi manfaat kegiatan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Joko selaku mentor yang sudah memaparkan manfaat yang sudah real diterima organisasi. Kemudian dipersilahkan kepada Pak Dik selaku penguji untuk memberikan klarifikasi dan validasinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Imam, Pak Joko sebagai mentor. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada Mas Ari. Mas Ari, wah luar biasa ya. Saya nggak nyangka di rancangan kayaknya ini biasa-biasa aja, tapi begitu saya lihat catatan saya itu beberapa ada ya. Yang pertama evidence itu kalau menurut saya sangat lengkap ya. Artinya di situ adalah buah karyanya Mas Ari, kemampuannya juga di sana ada terlihat ya. Kedengaran ya Mas Ari ya? Ya, Pak. Ya, jadi itu evidence menurut saya itu sudah oke. Sudah oke banget lah ya, sudah oke banget karena rigid banget tadi saya lihat mulai dari langkah konsultasi, ada foto, lembar persetujuan, skrip percakapan dan sebagainya itu ada ya sampai poin ke-8 tadi. Itu ada semua tuh, ada juknis, ada juklak. Nah, nanti terus saya lihat juga dari nilai-nilai aneka. Dari nilai-nilai aneka lengkap ya, lengkap dari setiap langkah-langkah kegiatan. Mas Ari mempunyai kemampuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai aneka. Karena kenapa? Seorang penilai atau penguji tidak hanya melihat dari substansi saja, tetapi dari kemampuan atau teknis dia membuat kegiatan, tetapi kemampuan karena ini Latsar dan Mas Ari dan teman-teman sudah mengikuti beberapa materi pelajaran, salah satunya beberapa aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme dan sebagainya itu, ada peran PNS ya. Ini suatu hal yang sangat membanggakan ya, karena Mas Ari bisa menghubungkan, mengkaitkan langkah-langkah kegiatan dengan nilai-nilai aneka tersebut. Dan kalau bisa sebenarnya
dihubungkan dengan peran PNS ya, whole of government. Ya, pramuka kan ada nilai-nilai whole of government-nya juga ya. Nah, ada juga misalnya pelayanan publik gitu ya. Nanti kalau mau ditambah-tambah silahkan, tapi yang jelas ini sangat baik sekali, saya apresiasi banget ya dengan hasil kerjanya Mas Ari ini. Ya, saya juga kaget. Kemudian tadi ada keterangan dari Mas Ari, ada 27 siswa di sekolah yang mendaftar 21. Gitu ya. Di-unmute aja Mas Ari ya. Terus kemudian yang lulus semua lulus ya. Iya, Pak. Nah, dari 21 itu yang mendaftar semua lulus. Nah, walaupun 27 siswa ada di kelas. Ya, kenapa alasan 27? Berarti 6 siswa ini kenapa tidak mau ikut pramuka? Sebenarnya ada 29 ikut 21 karena yang 29. 29. Iya. Oh. Terus kenapa yang 8 ini kenapa tidak ikut? Yang 8 ini mungkin karena kegiatannya itu pasca kegiatan KBM, mungkin mereka ada yang rumahnya itu jauh dari sekolah, kemudian ada teman pulangnya gitu, Pak. Kebanyakan seperti itu, Pak. Kemudian juga gitu. masih asing kegiatan pramuka di SD, karena di SD jarang sekali mereka ada kegiatan pramuka. Iya, iya. Nah, pesan saya juga ada sebelum saya lupa nih. Saya ingatkan juga ke Mas Ari dan teman-teman, karena ini kan Mas Ari ini kan guru PPKN. Hati-hati ya, sekarang ini lagi ada penyorotan terkait teknis ya kepramukaan. Kemarin kan sudah ada kejadian juga ya. Kejadian ada beberapa anggota pramuka apa itu yang di daerah mana itu hanyut ya, tenggelam. Makanya di dalam memilih jenis-jenis pelatihan juga itu harus benar-benar dikoordinasikan kepada stakeholder eksternal, misalnya di luar sekolah, siapa yang bertanggung jawab misalnya atau yang mempunyai tusi untuk itu, kemudian dilibatkan mereka untuk mengawasi, karena biar bagaimanapun walaupun pramuka itu senior dan sebagainya kan, tetapi kan yang lebih pengalaman dan lebih ada tusinya untuk itu alam ya, ada misalnya kayak BNPB atau apa itu penanggulangan apa itu ya, yang SAR tim SAR itu, apalagi kalau dia berhubungan dengan alam. Nah, kemudian juga begini, saran saya nih kepada Mas Ari, kegiatan pramuka ini sebenarnya bagi saya ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ya, dilaksanakan di setiap sekolah dan diaktifkan. Karena kenapa? Ini adalah sebenarnya salah satu indikator, salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan ya, dan kemudian tanggung jawab, disiplin dan sebagainya ya. Tidak hanya teori-teori gitu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini sebenarnya tambahan kepada kepada kegiatan pramuka itu adalah bukan hanya skill saja misalnya, atau skill atau menaklukkan alam atau apapun itu, tapi kalau bisa misalnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, lingkungan, misalnya dengan melakukan outbound, membersihkan sampah di lingkungan, bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat. Terus itu dari segi misalnya peduli, misalnya ya, kemudian ada kunjungan nih, kunjungan misalnya kemana, ke panti asuhan gitu ya. Jadi jangan hanya monoton pramuka misalnya kepada teknis skill gitu ya, tetapi kepada disentuh. Itu kan banyak pramuka saya lihat dari hard skill-nya, tetapi bisa dibentuk soft skill. Tapi tadi saya sudah melihat ya, ada programnya Mas Ari tadi bagaimana mendoakan orang tua. Ya gitu ya, membantu orang tua di rumah gitu ya, sopan dan sebagainya ya. Ini sesuatu yang menurut saya juga membuat poster ya, poster pramuka Pancasila. Ya, kalau pada intinya saya lihat ini semua pekerjaan dari Mas Ari ini hebat ya. Oke, sebelum saya terus terang peserta pertama saja saya sudah sangat membahagiakan. Ini contoh juga ya, role model kepada teman-teman yang lain supaya beginilah cara dia menyusun rancangan aktualisasi kepada laporan aktualisasi. Dia bisa membuktikan evidence ya. Kemudian saya mau tanya terakhir nih kepada Mas Ari, guru PPKN ya? Iya, Pak. Oke, guru PPKN. Berarti kalau guru PPKN harus hafal dong yang namanya Pancasila. Gimana, Pak?
teks Pancasila harus hafal ya. Ya Pak. Allah, Pak. Nah, cobalah dulu, nggak usah malu-malu lah. Namanya guru PPKN harus bersuara Pancasila gitu ya di depan Pak Imam sama Pak Joko Parnoto nih. Coba Pancasila, silakan dari teks Pancasila dari Pancasila sampai ke sila kelima. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kedua Indonesia. 4. Kerakyatan yang bijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat. Kalau lambang sila keempat itu apa? Lambang sila keempat itu banteng, Pak. Apa? Kepala banteng. Nah, jangan bilang banteng ya. Kalau banteng itu terdiri dari kepala, tubuh, kaki, ekor. Tapi kalau sila keempat itu adalah kepala banteng ya. Kalau sila kedua lambangnya apa? Rantai. Rantai. Nah, Pancasila itu dulu ada tertulis ya di dalam 2 kitab. Kalau Mas Ari ini orang yang memang guru PPKN itu tidak tahu. Ada 2 kitab yang menulis dulu sebelum istilah Pancasila itu, tapi sudah tertulis di dalam 2 kitab ini. Di mana kitab apa itu kira-kira? Yang pertama kitab Sutasoma, yang kedua Negara Kertagama, Pak. Nah, kalau Negara Kertagama itu siapa yang mengarang buku itu, kitab itu? Empu Prapanca. Kalau itu, yang satunya lagi, Sutasoma? Empu Tantu. Luar biasa. Kalau tadinya nggak bisa jawab, ini Pak Parnoto, Pak Joko, dia dibuat jadi guru IPA, jangan PPKN lagi ya. Guru IPA matematika ya. Oke, Pak Joko, hormat, terima kasih ya Pak atas Sama-sama, Pak. Tapi ini, Mas Ari, tahu nggak kenapa Mas Ari bisa sehebat ini? Karena ada 2 orang di belakang Mas Ari, 2 orang yang hebat, yaitu Pak Imam sama Pak Joko Parnoto. Hebat, luar biasa. Nanti kalau sudah 100% traktir Pak Imam dan Pak Joko 2 mangkok bakso ya. Bakso super dan mie ayam. Ya, terima kasih, apresiasi. Saya kembalikan Pak Imam dengan hormat, silakan Bapakku. Baik, terima kasih pada Pak Dick Hansen selaku penguji dan Pak Joko Pranoto selaku mentor yang telah memberikan semangat dan supportnya kepada peserta kami pada saat menyusun dan aktualisasi di tempat kerja. Demikian kepada Mas Ari, kami ucapkan selamat untuk laporan sudah diterima dan diapresiasi oleh Pak Hansen selaku penguji. Akhirnya untuk presentasi pagi ini saya cukupkan, semua sudah clear. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima